Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala al-islam ya'lu wa la yu'la alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dengan memuji dan memuja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang menjanjikan surga bagi orang-orang mukmin. Dia pula zat yang menjanjikan ampunannya pada bulan Ramadan. Dan dia pula zat yang menjanjikan ridha-Nya di akhir bulan suci Ramadan. Salawat dan salam senantiasa pula terkirimkan kepada kekasih kita, manusia yang paling kita cintai, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin orang-orang bertakwa, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunannya kepada hamba-hambanya. Beliau bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama fi lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridha Allah, juga barang siapa yang menegakkan salat malam selama Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, juga barang siapa yang menegakkan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karenanya jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW juga memperingatkan bahwa celaka dan rugilah seorang hamba yang berlalu bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pernah berbuat maksiat, pernah berbuat kesalahan. Dan Nabi SAW menegaskan kullu bani Adam khata' wa khata'u tawwabun. Semua anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meraih ampunannya dan bertobat kepada-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah perintahkan kita untuk mengerjakan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Dan Ramadan adalah momentum untuk mengerjakan taubatan nasuha. Hanya saja ternyata tidak semua taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 16 dan 17, di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang taubat yang diterima di sisinya dan taubat yang ditolak di sisinya. Adapun taubat yang diterima di sisi Allah, Allah tegaskan, "Innamat taubatu lillah 'alal ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah, tsumma yatubuna min qarib, fa ulaika tubuna 'alaihim." Sesungguhnya taubat di sisi Allah adalah orang-orang yang berbuat kejahatan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat sesegera mungkin, sedekat mungkin. Fa ulaika tubuna 'alaihim, kata Allah, merekalah orang-orang yang taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu disegerakan, tidak ditunda-tunda. Jangan sampai ada anak muda mengatakan, "Saya ini masih muda, Ustaz. Taubatnya nantilah kalau sudah tua. Kalau sudah umur 60 ke atas tuh baru taubat. Bahkan sudah pesan kuburan. Tapi kalau masih muda seperti saya, ya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga." Itu prinsipnya seperti itu. Sehingga tidak heran kadang-kadang kita dapati ada anak muda itu, bahkan ketika malam Ramadan, habis selesai sholat tarawih, dia lupa pesan gurunya di sekolah. Gurunya sudah pernah pesan, "Anak-anakku sekalian, wanita itu tiang negara." Begitu selesai sholat tarawih, anak-anak muda itu membonceng tiang negara. Ya. Wanita kan tiang negara, ini mereka bonceng, tiang negara itu dibonceng, Pak. Dibonceng kemana? Dibonceng sampai ke Pantai Losari. Sampai di sana mereka makan pisang epek, sambil bawa epek-epek,
dan kebetulan penjualnya namanya DNGP. Nah, begitu pulang, ya kan, anak gadis ini nangis-nangis pulang ke rumah jam 7 pagi. Bapaknya tanya, loh, kenapa kamu jam segini baru pulang? Jam 7 pagi. Dia balik bilang, loh, kan bapak sendiri yang bilang anak gadis tidak boleh pulang malam, jadi saya pulang pagi. Gitu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, terjadilah zina. Na'udzubillah min dzalik. Dan berbeda antara mobil yang tabrakan sama anak muda yang tabrakan. Mobil tabrakan, penyoknya ke dalam. Bengkel ketat magic 3 hari selesai. Tapi anak muda yang tabrakan, penyoknya keluar 9 bulan 10 hari. Ya, akhirnya kata bapaknya, di mana saya mau taruh muka saya? Sang anak itu akhirnya mengandung dulu baru mengundang. Allah melarang wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan satu jalan yang buruk. Nah, gara-gara itu sebagian anak muda tidak mau bertaubat, padahal Allah tegaskan taubat yang diterima di sisi Allah adalah taubat yang disegerakan, tidak ditunda-tunda. Kemudian sebaliknya, taubat yang Allah tolak di sisinya, walaisatit taubat lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala ini tubtul an. Dan bukanlah taubat di sisi Allah orang-orang yang berbuat kejahatan sampai hadir kematian padanya, barulah dia mengatakan sesungguhnya sekarang saya bertobat kepada Allah. Jadi orang yang tobatnya nanti sakaratul maut itu Allah tidak terima lagi. Ya, waktu masih sehat-sehat, segar bugar, dia tidak pernah bertobat. Dia hidup dan penuh kemaksiatan. Ya, tiap malam suka minum khamr, suka berjudi, ya kan, salat tidak, puasa apalagi. Ya, orang-orang di masjid pengajian Al-Qari'ah ayat 3, dia di luar alkohol 3 botol. Ya. Akhirnya pas mau meninggal, coba baca la ilaha illallah. Ya, apa dia bilang? Debul anna. Itu disebut. Tidak bisa lagi. Dia baru mau taubat pada saat sakaratul maut. Persis sebagaimana kisah Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Nabi Musa sudah memukul tongkatnya dan sungai Laut Merah sudah mengepung Fir'aun dan bala tentaranya, barulah Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Allah tidak terima lagi tobatnya karena laut sudah mengepungnya. Sakarat malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel sudah datang mencabut nyawanya, baru dia mau bertobat. Nah, tobat orang seperti ini kata Allah, laisatit taubat, bukan tobat di sisi Allah. Tidak diterima tobatnya di sisi Allah SWT. Dia bertobat pada saat sakaratul maut. Kemudian walalladzina yamutuna hum kuffar, juga tidak terima tobat seorang kata Allah yang mati dalam kekufuran. Yamutuna wa hum kuffar, mati dalam kekufuran. Apa itu mati kekufuran? Ya, para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah seorang yang melakukan riddah. Apa itu riddah? Keluar dari Islam. Orangnya namanya murtad, dosanya namanya riddah. Ya, jadi orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam mengerjakan riddah, kalau dia mati dalam keyakinannya itu setelah dia keluar dari Islam, maka meskipun dulu pernah bertobat semasa hidupnya, tobatnya ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama juga menambahkan yang dimaksud dengan mati dalam kekufuran adalah orang yang mati dengan cara bunuh diri. Ya, dengan cara bunuh diri, dan ini banyak terjadi beberapa bulan terakhir kita lihat. Mungkin karena tingkat depresi sosial yang sangat tinggi. Ya, semua harga-harga kebutuhan sangat tinggi, biaya hidup sangat sulit. Pinjaman online menggurita di mana-mana. Ya, ada suami istri bunuh diri. Ya, ada yang anaknya juga ikut dibunuh. Disisakan satu anaknya, dia tulis catatan di temboknya. Padahal orangnya itu rajin ke masjid sholat, dikenal sebagai orang yang baik. Tapi dia terjerat pinjaman online, dia bunuh diri. Ada juga yang anaknya 4 orang dibunuh semua. Kemudian dia bunuh juga dirinya tapi gagal. Dia berusaha bunuh diri tapi gagal. Bapak-bapak itu Jakarta. Anaknya 4 orang dibunuh semua. Na'udzubillah min dzalik. Itu kan depresi sosial. Ya, sudahlah dia bunuh diri, dia juga membunuh orang lain. Ya. Sebagian ulama berpendapat mati dengan cara bunuh diri itu masuk kategori mati dalam kekufuran. Kenapa? Karena berarti dia kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalau dia punya masalah, Allah tidak ngasih dia nikmat. Padahal sebesar apapun masalah kita, nikmat Allah itu jauh lebih banyak ketimbang masalah yang kita hadapi. Coba perhatikan jamaah Allah, kalau kita pegang dada kita, ada jantung sebelah kiri, ada paru-paru sebelah kanan. Dan di dalam ini tubuh kita ada ginjal, ada usus, ada pankreas, macam-macam. Organ tubuh kita ini luar biasa lengkapnya. Dan setiap Allah perintahkan untuk bekerja, dia bekerja sendiri, tanpa pernah kita suruh. Tidak ada orang yang mau tidur, sebelum tidur dia bilang sama jantungnya, jantung, jangan perlu pernah bunyiku terus. Kalau kamu tak bunyi, besok saya tewas. Tidak ada orang yang bilang seperti itu. Jantung itu akan bekerja terus atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ya, atas perintah Allah SWT. Aliran darah kita mengalir, semuanya ini bekerja ini itu atas perintah Allah SWT, bukan karena mau kita. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang nikmat itu kita lupakan. Nanti pas sakit baru kita ingat. Ya. Gigi kita nikmat dari Allah. Pas sakit gigi, waktu masih dipakai nggak diingat itu gigi itu nikmatnya. Tapi begitu sakit, sakit sekali rasanya, ini cuma satu biji gigi ini sakitnya minta ampun. Sampai Meggy Z bilang, apa itu Meggy Z ya? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya, atau terbalik ya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Meggy Z ya. Kayaknya dia anak bungsu barangkali ya. Meggy A, Meggy B, Meggy C, dia yang paling bungsu, Meggy Z. Mungkin. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi karena itu semuanya itu nikmat dari Allah SWT. Nah, kalau ada orang yang bunuh diri, berarti dia kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, mati dalam kekufuran. Ya, misalnya ada anak muda mau menikahi pacarnya, dilamar tapi gagal. Karena kan ada tuh S dan K, syarat dan ketentuan berlaku ya. Uang paneknya gagal tembus di batas parliamentary threshold ya, ambang batas gitu, uang panai. Akhirnya dia stres, pulang dia ke rumah, dia pergi ngambil stroberi, dia pergi minum baygon rasa stroberi, akhirnya tewas dia. Itu mati dalam kekufuran. Ya, orang yang seperti ini kata para ulama juga tobatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslim rahimakumullah. Lalu para ulama menjelaskan, Imam Sufyan Ats-Tsauri misalnya menyebutkan dalam salah satu qaulnya, kalau engkau berbuat dosa 70 kali kepada Allah, engkau tobat nasuha kepadanya, Allah ampuni dosamu. Ya, maka orang yang tobat nasuha wajib menyesali dosanya di masa yang lalu. Kemudian berkomitmen, berazam tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Kemudian dia bersegera istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Aisyah bahwa Nabi itu istighfar sehari semalam 70 sampai 100 kali. Kemudian Nabi juga istighfar 3 kali selepas sholat waktu. Nabi juga istighfar 100 kali waktu pagi dan 100 kali waktu petang. Nabi juga mengajarkan membaca Sayyidul Istighfar, pemimpinnya para istighfar, dibaca di waktu pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi janjikan siapa yang baca istighfar seperti itu di waktu petang, waktu sore, maka dosanya dari pagi ke sore diampuni oleh Allah. Dan siapa yang membaca istighfar itu di waktu pagi, maka dosanya dari sore kemarin sampai besok paginya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mengajarkan orang-orang mukmin itu waktu yang terbaik untuk istighfar adalah waktu sahur. Wastaghfirullah bil ashar. Orang-orang mukmin itu istighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah di waktu mereka sedang sahur. Maka kalau kita setelah selesai sahur, kita sempatkan untuk banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waktu yang terbaik untuk beristighfar kepada Allah. Ada ulama yang mengatakan bahwa istighfar di waktu sahur itu memperbanyak rezeki dan memperbanyak keturunan. Kemudian adapun jika dosa itu kepada sesama mukmin, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau engkau berbuat dosa kepada orang lain, maka Allah tidak mengampuni dosamu hingga engkau meminta maaf kepada orang itu, lalu engkau kembalikan hak yang telah engkau ambil darinya, lalu engkau berbuat baik pada orang itu dan dia memaafkan kesalahanmu. Jadi kalau dosa kepada orang lain tidak cukup istighfar pada Allah, tapi harus menyelesaikan pada orang tersebut. Kemudian setelah itu orang yang taubat juga wajib segera patuh, tunduk, taat dan bertakwa kepada Allah sebagaimana perintah Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Orang yang taubat nasuha, dia bertakwa kepada Allah, dia kerjakan perintah-perintah Allah, dia tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah rahmatullah, lalu setelah dia bertobat, maka tentu dia berupaya untuk menjaga agar tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Lalu para ulama menjelaskan ada 4 hal yang bisa menyebabkan seorang jatuh dalam kemaksiatan. Dan otomatis ada 4 hal pula yang harus kita kerjakan agar kita bisa terhindar dari kemaksiatan dan dosa-dosa. Apa saja 4 itu? Yang pertama, seorang berbuat maksiat bisa jadi karena as-safih, bisa jadi karena as-sufaha, karena kebodohan. Ya, karena kebodohan. Orangnya disebut as-safih, orang yang bodoh. Juhala, orangnya disebut jahil, orang yang karena dia tidak tahu, karena dia bodoh sehingga dia berbuat maksiat. Contoh, sebagian kaum muslimin itu, ya kalau peringatan Maulid di beberapa daerah tertentu ya, itu embernya disiapkan lengkap dengan makanannya. Kemudian diyakini bahwasanya ini makanan ember ini akan dikirim kepada rohnya Rasulullah SAW.
Itu. Jadi di situ ada songkolo, ada telur, macam-macam. Padahal Rasulullah tidak pernah makan songkolo, ya. Tapi di situ lengkap ya, ada songkolo, ada telur. Itu diyakini bahwasanya ini dikirim kepada rohnya Rasulullah SAW. Atau kadang-kadang ada orang meninggal dunia, lalu kemudian disembelihkan kambing, sapi dan seterusnya. Dan diyakini bahwasanya makanan-makanan sembelihan ini mau dikirimkan kepada rohnya orang tua leluhur yang sudah meninggal dunia. Padahal jelas itu adalah ibadahnya agama animisme, agamanya nenek moyang kita dulu sebelum Raja Goa masuk Islam. Nah, sebelum Raja Goa masuk Islam itu agamanya dulu animisme, menyembah roh. Ya, dan diyakini bahwasanya kalau roh leluhur itu tidak dikirimkan makanan, maka akan terjadi bala, terjadi musibah. Maka dikerjakan ritual seperti itu dan itu disangka, dianggap ibadah dalam Islam. Ya, padahal Allah jelas melarang kita mengikuti ibadah orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan hai orang-orang kafir, kami tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Nabi juga bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kaum yang lain, maka dia bagian dari kaum itu. Alhamdulillah kebiasaan ini sudah berkurang di masyarakat, berkurang drastis. Karena gencarnya dakwah, anak-anak muda sebagian sudah hijrah, sudah ikut ngaji. Dia sampaikan ke orang tuanya, Pak, kenapa kakek saya dipotongkan kambing, dipotongkan sapi? Ya, padahal dulu kakek saya itu penyakit jantung, kolesterol, tekanan darah tinggi. Ya, jangan sampai dikirimkan kambing, sapi, nah, terus jantungnya kumat, kolesterolnya kambuh, tensinya naik. Nah, kata bapaknya, dulu kakek kamu tuh wasiat sama saya. Nanti kalau saya meninggal, kirimkan saya kambing sapi. Nanti itu kambing sapi saya tunggangi di padang mahsyar supaya saya punya kendaraan di padang mahsyar. Maka anaknya protes, kalau begitu Pak, sekalian kirimkan motor metik untuk kakek saya. Itu kata bapaknya, loh, kakek kamu tidak tahu pakai motor metik. Taunya motor apa? Taunya motor Sukri, Suzuki Riolo. Nah, itu taunya motor kayak gitu. Jamaah, karena itu seorang mukmin bisa jadi berbuat maksiat karena ketidaktahuan, karena kebodohan dia sehingga dia berbuat seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Ada lagi ibu-ibu ya, wanita muslimah kadang-kadang tidak pakai jilbab, tidak pakai khimar, tidak pakai kerudung. Mungkin karena tidak tahu. Kalau mereka sholat, dia bawa mukenanya, dia pakai mukenanya. Tapi selesai sholat, dicopot lagi mukenanya, dicopot lagi khimarnya, kerudungnya, jilbabnya. Padahal itu diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Waliyadribina bikhumurihinna ala jubhinna. Dan hendaklah para wanita mengulurkan kerudung yang menutupi dada mereka. Yadunina aina min jalabihinna. Hendaklah para wanita muslimah mengulurkan jilbabnya menutupi seluruh tubuhnya. Tapi karena mungkin ketidaktahuan, ya, sehingga tidak diamalkan. Sehingga jamaah rahmatullah, kadang-kadang ada anak gadis itu, ya, ada mahasiswi pergi kampus, ya, ditanya sama bapaknya, baju apa nu pakai itu nak? Kok kayaknya bajunya kecil sekali. Ya, kata anaknya, ini baju masa kini Pak, namanya you can see my ketek, itu model masa kini bajunya. Auratnya tersingkap, ya, auratnya diumbar. Gitu. Ada lagi cerita yang bilang, katanya ada juga itu bilang gini, ibu-ibu itu ditanya kenapa anaknya nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung. Dia bilang itu saja Pak Kiai itu anaknya nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung. Gitu. Jangankan saya Pak Kiai saja tidak. Nah, maka saya sampaikan, jangankan Pak Kiai, di Timur Tengah ada ulama besar, Syekh Adnan, 5 anaknya tidak berjilbab. Karena anaknya laki-laki semua, kan nggak berjilbab. Jamaah rahimakumullah itu, ya. Jadi bisa jadi ini berbuat maksiat karena ketidaktahuan, kebodohan. Maka obatnya, solusinya kata para ulama, agar seorang hamba tidak bermaksiat karena kebodohan, Islam mewajibkan seorang mukmin untuk menuntut ilmu, belajar agama, tafaqquh fid din, ngaji, berguru kepada ulama, talaqi pada ulama. Sebagaimana wahyu pertama yang turun kepada Nabi adalah perintah untuk belajar Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakanmu. Nabi bersabda, "Thalabul ilm fardhatun 'alal muslimin." Menuntut ilmu itu kata Nabi adalah kewajiban bagi setiap muslim laki dan perempuan. Karena itu Imam Al-Ghazali menegaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa wajib bagi setiap muslim untuk belajar agama, menuntut ilmu. Alhamdulillah, ibu-ibu ada majelis taklim, alhamdulillah. Bapak-bapak ada pengajian di masjid. Ya minimal dia datang sholat Jumat, dengar khutbah Jumat sekali seminggu. Ya cuma kadang-kadang ada juga yang pas khutbah itu dia tidur. Ya, jadi khotib jadi mimbar amma ba'du, dia di belakang amadum. Itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya jangan sampai ya jamaah rahimahullah. Karena wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, belajar agama. Agar apa? Agar kita terhindar dari kebodohan dan kita bisa menjauhi maksiat. Yang kedua, jamaah rahimahullah, penyebab maksiat yang kedua adalah bisa jadi karena faktor hawa nafsu, al-hawa. Karena hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Muhammad SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi dia senantiasa berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Ya, kata Imam An-Nabhani, hawa nafsu itu adalah kecenderungan untuk berbuat maksiat, kecenderungan hati untuk berbuat maksiat. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa berbuat maksiat. Ala bisa karena biasa. Kalau ada orang yang sudah terbiasa minum khamr, terbiasa berjudi, terbiasa makan riba, terbiasa zalim sama tetangga, terbiasa meninggalkan sholat 5 waktu, terbiasa meninggalkan puasa Ramadan, terbiasa tidak pakai jilbab, sudah membiasakan seperti itu, maka ketika dia berbuat maksiat, dia tidak merasa risih, dia tidak merasa gelisah, dia nggak merasa susah. Itu namanya hawa nafsu, kecenderungan hatinya untuk berbuat maksiat. Iya. Karena itu jamaah Allah, puasa Ramadan yang kita kerjakan itu mendidik kita, melatih kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat akibat dorongan hawa nafsu. Apa contohnya? Contohnya misalnya gini, orang sudah tahu dan paham secara umum ya bahwa riba itu hukumnya haram. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang sudah tahu itu. Dan saya pikir secara umum orang tahu bahwa transaksi seperti bunga di perbankan itu riba. Transaksi seperti bunga di pembiayaan ya, itu riba. Transaksi seperti bunga di pegadaian itu riba. Secara umum orang tahu karena kita ngutang dan bayar bunganya. Ada pokok mesti dilunasi dan ada bunga yang mesti dibayar. Dan sejak 2004 MUI sudah memfatwakan tentang hal itu, bahwa bunga bank itu haram, dia adalah riba. Ya. Tetapi ada sebagian orang yang dia tahu itu, tapi ya ikut-ikutan pinjaman online, ya, atau minimal ngutang di bank dan seterusnya. Ya. Ada anak muda baru lulus PNS, dan dia ingin segera mendapatkan 2 motor sekaligus, motor bebek dan motor bobo gitu. Maka dia segera mensekolahkan SK-nya di perbankan. SK-nya disimpan di bank 5 tahun gitu. Dapat kucuran dana, itu riba jamaah rahmatullah. Meskipun memang tidak semua bunga itu haram. Ada juga bunga yang halal seperti bunga mawar, bunga melati, bunga matahari, ini termasuk bunga yang halal. Nah, kenapa orang berbuat maksiat seperti itu? Itu bukan karena tidak tahu, tapi karena dorongan hawa nafsu. Maka Nabi mengajarkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia menundukkan hawa nafsunya, mengikuti ajaran Islam yang kubawa. Jadi agar kita terhindar dari maksiat karena hawa nafsu, wajib kita menundukkan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Kata Imam An-Nabhani, caranya adalah membiasakan diri terikat kepada hukum syariat, membiasakan diri mengerjakan perintah-perintah Allah minimal yang wajib, dan membiasakan diri meninggalkan larangan Allah minimal yang haram. Kemudian yang ketiga, sebab penyebab orang berbuat maksiat bisa jadi bukan karena tidak tahu, bukan karena hawa nafsu, tapi bisa jadi karena godaan syaitan. Allah pastikan dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan itu membisikkan kejahatan dalam dada-dada kalian, dan syaitan itu kata Allah dari bangsa jin dan manusia. Tapi Ustaz, bukannya syaitan dibelenggu kalau Ramadan? Ya, itu bangsa jin. Tapi yang bangsa manusia kan tidak dibelenggu. Syaitan dari bangsa manusia. Itu. Misalnya ada bapak pulang ke rumah, mau lebaran, istrinya protes sampai di rumah. Pak, mana uang THR-nya? Masih ada nggak? Loh, kan sudah store semua. Nah, kebetulan suaminya ini termasuk suami yang tipe-tipe star, steer, store ya. Karena istrinya sudah bilang, pokoknya bapak itu harus star, steer, store ya. Berangkat kerja star, steer, pulang harus storan. Gitu. Tapi sampai di rumah istrinya masih nagih. Mana Pak? Ada lagi uang? Sudah tidak ada. Saya sudah kasih THR, saya sudah kasih semua gaji saya, apa lagi? Loh, kata istrinya, tapi itu tetangga dekat rumah itu habis beli kulkas baru, habis beli mobil baru. Masa kita kalah sama dia, Pak? Ya saya minta dibelikan juga kulkas yang lebih canggih dari dia. Kalau perlu kulkasnya 2 pintu, 2 jendela. Gitu. Kata suaminya, di mana mau dicari ada kulkas, ada jendelanya. Gitu kan? Akhirnya apa? Karena bujuk rayu istrinya, karena godaan istrinya, akhirnya dia korupsi di kantor. Dia ikut-ikutan mengambil dana, ya, anggaran, markup anggaran, dan dia juga dapat ya, anggaran yang digelembungkan, dan dia juga ikut-ikutan korupsi yang sebenarnya selama ini dia bersih dari perkara itu. Padahal Allah mengancam, wa may yaghlul ya'ti ghalla bima yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat curang, kata Allah, nanti dari kiamat dia akan dibangkitkan membawa harta kecurangannya. Orang korupsi aspal, nanti aspalnya dibawa di padang mahsyar. Orang korupsi jembatan, nanti jembatannya dipikul di padang mahsyar. Itu karena siapa yang berbuat curang, kata Allah, dia akan pikul nanti kecurangannya itu di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berbuat maksiat karena godaan syaitan. Maka Islam mengajarkan supaya kita terhindar dari godaan syaitan, ya, maksiat karena godaan syaitan, maka Islam mewajibkan dakwah di tengah-tengah umat.
Setiap muslim wajib berdakwah sebagaimana perintah Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hendaklah kalian saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran. Nabi juga mengajarkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, mencegah dari kemungkaran, mengajak kepada yang ma'ruf. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa lam yastati' fa bi lisanihi wa lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, menemukan kemungkaran, kata Nabi, rubahlah dengan tanganmu. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, merubah kemungkaran dengan tangan itu berarti suami merubah kemungkaran istrinya pakai tangan, bapak merubah kemungkaran anaknya pakai tangan, pemimpin merubah kemungkaran rakyatnya pakai tangan, karena dia bisa pakai tangan. Tapi kalau tidak mampu, ya, fa'il yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka cukup dengan ucapan saja, dengan lisan saja. Ya, kalau kepada tetangga kita, teman kita di kantor, teman kerja kita, hanya bisa dengan ucapan, dengan lisan. Dan kalau tidak mampu juga, wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau masih tidak mampu juga dengan lisan, maka dengan hati saja. Ya, kadang-kadang tidak mampu dengan lisan juga tidak mampu, hanya dengan hati. Contoh itu teman saya cerita, ya, itu di kampung ceramah di depan peminum khamar. Jadi banyak peminum khamar, banyak peminum balok itu. Nah, begitu ceramah disampaikan, siapa saja yang tidak puasa 10 hari. Nah, ini semua peminum khamar dibawa gelisah. Ya, kenapa, Ustaz? Nah, tadinya dia mau bilang yang tidak puasa 10 hari diancam neraka. Tapi masalahnya di bawah ini peminum balok semua ini. Ya, kalau dia bilang diancam neraka, nanti dia yang terancam nyawanya. Selesai ceramah, mana Ustaz kan? Ada di UGD rumah sakit. Motornya mami dibawa pulang. Terpaksa dia katakan, siapa saja yang tidak puasa 10 hari, kenapa Ustaz? 10 kalanya. Cocoknya begitu, ya. Dan tidak puasa 10 hari kan 10 kalanya. Gitu. Itu merubah kemungkaran, ya, hanya mampu dengan hati. Islam mewajibkan dakwah agar kita terhindar dari maksiat karena godaan syaitan. Yang terakhir, penyebab maksiat adalah karena pemberlakuan sistem kufur di tengah-tengah masyarakat. Tidak tegaknya syarat Islam di tengah-tengah masyarakat, itu menyebabkan maksiat merajalela. Contoh, kalau Ramadan, pabrik bir ditutup, diskotik ditutup, pelacuran ditutup, artis-artis pada tobat, bahkan bencong pada tobat kalau Ramadan. Ya, cuma pas sholat tarawih dia di belakang, sholatnya bukan depan. Jadi begitu imamnya baca Fatihah, waladhdallin, ibu-ibu itu aminnya kecil, dia tiba-tiba keluar aslinya, amin, keluar aslinya, karena mestinya dia sholat di depan. Jadi pada tobat semua orang kalau Ramadan. Tapi begitu selesai Ramadan, pabrik bir dibuka lagi, lokalisasi pelacuran dibuka lagi, diskotik dibuka lagi, gitu ya. Maksiat berulang lagi, seakan-akan Ramadan tidak ada bekasnya. Lewat itu Ramadan berlalu begitu saja. 11 bulan berikutnya penuh lagi maksiat, itu kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada pabrik bir di Tangerang, Banten, itu namanya Bir Bintang, pabrik bir. Ya, itu kalau Ramadan ditutup pabriknya, libur karyawan, tidak bikin bir sama sekali. Dan kalau Ramadan itu ada masjid di dalam kompleks pabrik. Itu masjidnya dipakai sholat tarawih sama warga di situ. Dan masjidnya itu yang tidak kalah unik, itu masjidnya namanya Masjid Albir, nama masjidnya, Pak, ya. Jadi masjidnya namanya Masjid Albir. Nah, itu kalau Ramadan pabriknya tutup, masjidnya dibuka. Tapi begitu selesai Ramadan, pabriknya dibuka kembali. Maksiat berjalan lagi. Mengapa bisa seperti itu, jamaah rahmatullah? Kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Mawardi, kata Imam An-Nabhani, penyebabnya adalah kalau negara tidak menjalankan syarat Islam di tengah-tengah masyarakat. Andai pemimpin, penguasa menjalankan syarat Islam, maka dia akan merintahkan apa yang Allah perintahkan, dan dia akan melarang apa yang Allah larang, dan dia akan menjatuhkan hukuman bagi siapa saja yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitulah insyaallah kaum muslimin akan terhindar dari maksiat. Inilah 4 hal penyebab maksiat: karena kebodohan, karena hawa nafsu, karena godaan syaitan, karena penerapan sistem kufur. Solusinya adalah wajib kita belajar Islam, mengaji, kemudian wajib kita menundukkan hawa nafsu dengan membiasakan diri taat pada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan juga wajib kita berdakwah di keluarga kita, di masyarakat, serta wajib kita bersama-sama mendukung tegaknya syarat Islam secara kafah dalam naungan khilafah dan haji nubuwah. Dengan jalan itulah insyaallah Ramadan ini benar-benar kita memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan pasca Ramadan kita juga tetap bisa menjaga ampunan Allah Subhanahu wa taala, taubat kita terjaga, dan kita bisa istiqomah sampai wafat insyaallah.